أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pagi hari ini atas izin Allah kita diberi eh, kekuatan dan juga diberi kemudahan ya di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Dan juga hari ini meskipun setelah aksi ya kemarin ya sama Ustazah juga baru balik ya dari Jakarta juga dengan agenda lainnya ya, agenda dakwah. Ya kita sama-sama eh, ya menjalani kewajiban. Hari ini kita lagi ya menuju ke kewajiban berikutnya yaitu thalabul ilmi. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita fakih ya fiddin untuk menguasai itu memahami kitab Tadhkiratus Sami ya. Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim ya. Pada seluruh santri rapihkan barisannya, fokus ya. Ini kitab adalah kitab tentang adab, maka dipakai adab ya, adab dalam ilmu ya. Begitu juga dengan Aba Umar ya, memberikan yang terbaik di hadapan ilmu dan di hadapan musannifnya ya, yang menuliskan kitab ini, yang insya Allah ya kita mengambil ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ya ilmu yang beliau curahkan di dalam kitab ini. Baik ya, tidak ada yang ngobrol ya, bikin majelis sendiri. Ya, insya Allah hanya lebih kurang 1 jam. Ya, itu tidak terlalu lama sebenarnya untuk bisa mengoptimalkan. Ya, kalau kita memberikan kondisi yang terbaik, insya Allah akan dapat banyak faedah ya di dalam kitab ini. Santri putra sudah mendapatkan kitabnya ya. Santri putri itu sedang on proses ya untuk pengirimannya. Insya Allah ini sudah kelihatan ya. Sudah Ustazah. Nah, silakan dibuka di mukadimah ya, mukadimah yang awal, yang punya kitab, yang punya PDF ya. Ini buka yang mukadimah saja. Pekan lalu kita sudah membahas bahwasannya seorang syabab ya, seorang syabab ya, dia harus bersegera gitu untuk meraih ilmu ya, mencapai ilmu sebanyak mungkin dan juga meraih adab ya, husnul adab. Sedangkan adab itu di atas ilmu ya. Adab memang membutuhkan ilmu untuk memahaminya, tapi saat kita
mencari ilmu ya, menuntut ilmu berada di majelis, maka adab itu lebih tinggi ya, ya. Ada berada di atasnya. Nah, kemudian kemarin juga kita eh, sudah menyampaikan ya, sudah membahas pendapat-pendapat para ulama tentang adab. Hmm. Salah satu ulama itu adalah Ibnu Sirin ya. Ini ulama yang terkenal. Beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna ilmu. Ya, bahwasanya hendaklah kalian itu eh, belajar ya tentang adab. Nah, ini adab, adab ya. Sebagaimana kalian juga belajar tentang ilmu. Jadi itu sesungguhnya satu paket, tapi adab ini adalah amal ya dari ilmu itu sendiri. Ya, ketika kita berada dalam melakukan perbuatan apapun. Waqala Hasan, in kana rajulu la yakhruja fi adabin yaksibuhu sananai thumma sananai ya. Sin ya, sinain ya, thumma sinain. Nah, di situ eh, dikatakan sungguh seorang laki-laki telah keluar atau telah keluar untuk mendapatkan adab yang luhur sesudah dia belajar. Ya, sesudah dia belajar dan melatih diri selama bertahun-tahun. Ya, eh santri semua di pondok itu kan diajarkan bagaimana mendapatkan adab terbaik ya. Allah selama 3 tahun. Jika misalkan selama 3 tahun itu santri tidak mendapatkan hal itu, ya, adab tadi sungguh dia termasuk orang yang merugi, ya. 3 tahun di tempat diluruskan seluruh amal perbuatannya, diingatkan bahkan sampai diikop misalkan begitu ya. Itu semuanya adalah untuk mendapatkan tempaan adab, nah, yang bertahun-tahun itu. Nah, jika sekiranya kita bisa menjadi orang ya yang husnul adab, yang memiliki kebaikan adab, sungguh kita termasuk orang yang beruntung ya, yang sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil dari ikhtiar kita ya, iktisab iktisab usaha kita untuk memperbaiki diri, untuk membuat ya amalan kita itu adalah amalan yang mulia gitu ya. Amalan yang dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena adab kita yang baik. Ya, jadi rugi kalau sekiranya ada 3 tahun di pondok itu tidak mendapatkan adab yang mulia ya. Kemudian Ibnu Waqala Sufyan, berkata Sufyan bin Uyainah, sesungguhnya Inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW itu wal mizanul akbar. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah timbangan yang besar atau barometer ya, barometer kita di dalam adab ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas itu ya. Barometer dalam adab Rasulullah SAW yang harus kita ikuti, kita teladani ya. Wa alaihi tu'radul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi wa ma wa qafaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Ya, dalam perkara, perkara apa ya yang hendak dijadikan barometer ya, menjadi acuan bagi kita terhadap diri Rasulullah SAW itu dalam perkara akhlaknya, sirahnya ya, sirahnya itu perjalanan Rasulullah, perilaku Rasulullah SAW juga ya, wal hadi, dan juga petunjuk-petunjuk beliau di dalam perilaku tadi. Maka siapa saja yang menyesuaikan dirinya dengan itu, maka dia adalah benar, dan siapa saja melanggar ya dari perkara itu, maka dia adalah orang yang batil. Ya. Lanjut, Hubaib bin Syahid juga mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ishab al-fuqaha, wahai anakku bergaulah kamu dengan para fuqaha wal ulama.
atau ustadz ya, ustadzah kita ya. Nah, itu tentunya orang yang lebih berilmu ya dibandingkan kita santri. Nah, maka bergaulah dengan mereka itu dengan adab yang baik itu. Wa ta'allam minhum, ya belajar ya kepada mereka. Wa khudh min adabihim, ambil adab-adabnya yang baik itu. Fa inna dzalika ahabba ilayya min kasirin, ya. Maka sesungguhnya demikian itu lebih aku cintai untukku dari banyaknya minat hadis ya. Belajar tentang hadis. Itu kata para ulama. Nah, kemudian kita akan masuk ke bab yang ini ya, yang qala al-makhlad. Nah, ini sama. Qala al-musannifu asy-syekh al-allamah Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala fi kitabihi Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Wa qala al-Makhlad bin Husain, dan telah berkata Makhlad bin Husain rahimahullahu taala li Ibnil Mubarak, ya, kepada Ibnu Mubarak. Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadis, ya. Kami itu menaruh perhatian kepada banyaknya adab, ya, dibandingkan banyaknya hadis yang mereka perhatikan. Lebih menaruh perhatian itu kepada adab. Ya, betapa pentingnya adab itu di sisi para ulama. Betapa pentingnya harusnya juga di sisi kita sebagai seorang pembelajar. Bahkan penting eh, menghiasi diri kita ya sebagai orang tua, juga sebagai guru. Jadi semuanya juga diperintahkan untuk memiliki adab yang mulia. Karena kita itu juga terkadang memang berposisi sebagai seorang murid ya, juga berposisi sebagai seorang guru, dan satu waktu ya santri juga akan berposisi sebagai seorang orang tua begitu. Nah, ini harus dimiliki terlebih dahulu. Jadi bukan hanya anak yang harus memiliki adab kepada orang tuanya, orang tua pun harus memiliki adab kepada muridnya, ya. Demikian pula dan dengan guru, ya. Tidak hanya murid yang memiliki adab terhadap gurunya, tapi guru juga harus memiliki adab terhadap muridnya di dalam mendidik. Ya, tapi masing-masing di antara mereka itu punya wilayah syariatnya masing-masing ya, syariat adabnya masing-masing. Bukan berarti ketika orang tua kita tidak beradab kepada kita, lantas seorang anak itu boleh gitu ya, tidak beradab juga kepada orang tua. Enggak begitu. Atau sebaliknya, ketika orang tua melihat adabnya buruk gitu, bukan berarti orang tua juga boleh menampilkan dirinya dengan adab yang buruk. Ya, demikian pula seorang murid ya terhadap guru, ketika misalkan dia melihat apa yang tidak dia sukai dari gurunya, terus lantas si murid ini boleh gitu ya untuk beradab yang buruk terhadap gurunya. Enggak, karena masing-masing kita punya pertanggungjawaban ya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, begitupun guru ketika dia melihat muridnya itu kurang adab, misalkan suul adab, lantas si guru tadi itu juga boleh suul adab. Enggak demikian. Nah, yang tangguh itu, gitu ya, yang tangguh itu adalah ketika kita tidak suka dengan adab guru kita, tapi kita masih bisa, gitu ya, masih bisa memiliki adab mulia di hadapan guru kita itu. Ketika kita melihat adab orang tua kita kepada kita itu menurut pandangan kita tidak ahsan, maka si anak ini tetap memiliki
memiliki adab yang ahsan. Nah, itulah yang keren ya, yang luar biasa begitu. Ya. Wakila Syafi'i dan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Bagaimana syahwatmu tentang adab? Jadi ada orang yang bertanya ya kepada Imam Syafi'i itu tentang bagaimana syahwatmu. Syahwat itu keinginanmu ya tentang adab itu seperti apa sih gitu ya? Engkau menaruh perhatian terhadap adab. Qala Imam Syafi'i berkata, asma'u bil harfi. Aku mendengarnya dengan harf, ya, dengan huruf minhu, ya, dengan huruf darinya. Aku mendengar satu huruf darinya, mimma lam asma'hu, fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Ya. Ini perkataan Imam Syafi'i, ya. Ingat ya, oleh santri dan silahkan dicatat. Ini sangat luar biasa, ya. Imam Ash-Syafi'i menjawab, aku mendengar satu huruf darinya yang belum aku dengar, lalu semua anggota tubuhku berharap memiliki pendengaran untuk menikmati tentang adab itu. Ya, jadi kalau ada satu huruf saja, kata Imam Syafi'i itu yang belum aku dengar tentang adab itu, maka ya seluruh tubuhku itu berharap untuk mendengarkannya tentang adab tersebut agar seluruh tubuhku itu mendengarkan yaitu untuk menikmati adab yang mana yang belum didengar oleh seluruh tubuhnya tadi. Ya sedemikian syahwatnya dalam mempelajari adab. Nah, adakah kita yang seperti itu begitu ya? Nah, kadang-kadang kan kalau kita dinasihati saja tentang adab itu malah ngedumel ya, malah ngedongkol begitu. Aku udah tahu gitu ya. Nggak perlu dinasihati kan begitu kadang-kadang ya. Hati yang keras tadi ya. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i itu dari siapapun misalkan satu huruf saja yang belum dia dengar, tubuhnya minta, ia berharap itu untuk mendengarkannya dan menikmatinya itu. Nah, kila dikatakan juga kepada Imam Syafi'i, wa kaifa talabuka lahu? Bagaimana engkau mencari ya, mencari tentang adab itu begitu. Tentang adab tadi gimana caranya engkau mencarinya? Qala Imam Syafi'i mengatakan talabul mar'il mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Nah, bayangannya ya, mengilustrasikannya Imam Syafi'i itu apa? Seperti mencarinya seorang wanita yang tersesat, ya, yang tersesat anaknya. Jadi si anaknya itu eh, hilang gitu ya. Layaknya pencarian seorang ibu yang kehilangan anak, ya, yang kehilangan anak, sementara dia nggak punya lagi anak yang lain. Itu satu-satunya. Ya seperti itu cara mencarinya. Ya kalau ibu, kalau kehilangan anak, bu, ya kehilangan anak yang sudah besar nih sekarang di pondok begitu ya. Dulu misalkan ya lagi main kehilangan, dicari nggak? Dicari ya kemana-mana. Apalagi kalau anaknya itu satu-satunya kan gitu ya. Ya, anak itu satu-satunya. Itu pasti dicari oleh ibunya. Sedang main mungkin ya di tetangga temennya ada gitu. Kemudian merasa ya nggak ada di sampingnya dia pasti dicari. Ya seperti itulah pencarian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada adab tadi. Adakah kita seperti demikian? Hmm. Ya, tentu tidak ya. Tahu kan adab kita memang suul adab misalkan tahu adab kita masih buruk, tahu adab kita belum belum baik gitu ya. Ya harusnya kita mencari ya mencarinya dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki adab tersebut. Ya bukan apa namanya ya, bukan memelihara ya, memelihara adab yang buruk itu tetap ada pada diri kita. Enggak, jangan dipelihara. Ya, justru kalau kita menyadari kita belum memiliki adab yang baik,
ya kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan itu kesempatan itu ada ya, kesempatan saat ini itu adalah untuk memperbaiki adab. Ya, untuk santri ya. Begitupun orang tua dan guru. Nggak ada kata terlambat. Walamma balagat rubatul adabi hadhil maziyah wa kanat madariku mufassalatihi khafiyatan. Ini tentang penyusunan buku ya. Berhubung dan tatkala sampai derajat adab itu ya mencapai titik keluhurannya maziyah ya. Kalau seseorang itu derajat adabnya mencapai titik keluhurannya seperti ini ya, seperti adab yang mulia ini. Wa kanat madariku mufassolati khafiyatan, sementara ya, sementara itu simpul-simpul ya, simpul-simpul pengetahuannya, simpul-simpul ilmunya itu khafiyatan, masih samar ya. Da'ani ma ra'aitu man ihtiyajid min ya, min ihtiyajid talabati ilaih. Ya. Maka aku akan tergugah atau mengiru ya oleh apa yang aku lihat berupa kebutuhan para penuntut adab tadi ya, para pencari adab. Wa usri tikrori taufiqihim alaihi ya. Dan sulitnya pengulangan. Jadi memang nggak mudah kan ya dapat adab yang mulia itu. Dibutuhkan pengulangan dan pengulangan itu tidak mudah. Nah, ya saat ini kita misalkan melanggar syariat berarti kan melanggar adab begitu. Ya berupaya untuk berikutnya itu eh, mencoba kembali untuk menjalankan syariat tersebut begitu. Ketika misalkan masih gagal juga, dicoba lagi begitu ya. Saking sulitnya melawan hawa nafsu itu. Nah, wa usri tikrori taufikihim. Jadi sulitnya mengulang-ulang ya taufik mereka ya, menyesuaikan diri mereka dengan adab tadi. Nah, kenapa gitu ya? Mereka itu sulit gitu untuk melakukan itu. Imma lahayain fayamna'uhum al-hudura. Apa? Ada kalanya itu rasa malu ya, itu menghalangi mereka untuk hadir ya, hadir. Nggak tahu rasa malu apa rasa takut ini. Rasa malu atau rasa takut gitu. Jadi ketemu ustazahnya, dia ini eh, tidak salaman gitu ya. Malah kabur gitu. Itu tuh suul adab ya, ya suul adab. Atau bisa jadi karena rasa malu. Auli jafain fayurisuhumun nufuro. Jadi bisa juga karena sikap keras yang membuat mereka itu ya menjauh, nufur. Nah, ada keras hati, ya keras hatinya sehingga menjauh. Ya, eh, eh, tidak mau begitu ya, tidak mau mendekat dengan gurunya atau dengan orang tuanya misal begitu, menjauh ila jam'i hadzal mukhtasar ya. Nah, ini karena begitulah kata eh, Imam Badruddin ya, Ibnu Jama'ah itu, aku mengumpulkan untuk membuat ringkasan tentang adab ini, muzakkiran lil alimi, sebagai pengingat ya bagi seorang yang berilmu,
atau seorang guru maju ilaihi, apa-apa yang bisa menjadikan ya dia bisa memiliki adab. Wa munabbihan li talibih, ya. Juga membangunkan, ya, munabbih menjadi tanbih, peringatan untuk membangunkan li talibi, para santri, ala ma yata'ayyanu alaihi, ya, terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Nah, ya, kewajibannya tentang adab-adab tersebut, ya. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, ya. Adab-adab yang sepatutnya dipegang bersama, baik oleh seorang alim maupun seorang thalib. Ya, karena kitab ini kan adabnya juga buat alim, juga buat thalib, ya. Lil alimi wa lil talibi, ya. Tadhkiratus sami'i wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim. Nah, itu judulnya juga sedemikian, ya. Bahwa ini sebagai mudzakiran lil alim, ya, pengingat bagi seorang yang alim, dan munabbih, dan jadi penggugah, apa namanya, bisa membangunkan para penuntut ilmu yang seharusnya ini adalah kewajiban mereka berdua, dan mereka bekerja sama. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, bekerja sama di dalam adab tersebut. Jadi bukan tidak boleh at-thalib itu menegur alimnya, gurunya, tapi cara dia menegur itu harus memiliki adab yang terbaik tentunya, mengingatkan itu. Nah, ya, itulah santri yang beradab, tidak memperlakukan guru seperti halnya teman biasa, nggak demikian, ya. Nah, wa ma yang bagi sulukuhu fi musabahatil kutub, dan apa-apa yang seharusnya, ya, yang sepatutnya dijalani, ya, dijalani di dalam musahabatil kutub, ya, dalam berinteraksi dengan kitab-kitab kita juga, ya, kitab-kitab kita. Gimana ada kita berinteraksi dengan kitab-kitab, ya. Summa ada kunul madarisi muntahiyan atau taliban. Kemudian adab untuk siapa yang tinggal di pondok, ya, tinggal di madaris, tinggal di sekolah. Nah, jadi yang kita saat ini, ya, tinggal di asrama, ya, juga ada adabnya nanti, ya, gimana tinggal di asrama, ya. Baik sebagai seorang muntahian, seorang yang senior gitu, ya, di situ. Misalkan ada sekarang kelas 12, ya, ada kelas 11 kalau di Putra. Dia sudah muntahian, ya, orang senior di situ. Atau junior atau taliban, ya, di annaha masakinu tolabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliban, ya, karena ia adalah rumah, ya, rumah masakin, rumah bagi penuntut ilmu, ya, bagi para penuntut ilmu pada zaman ini secara umum, ya, secara goliknya ini adalah rumah kita semua. Mari kita buat nyaman, ya, buat nyaman dengan adab-adab kita yang baik, ya. Ya, sebenarnya kan kenyamanan itu tidak, ya, tergantung kepada sarana prasarana atau suasana masakinnya, ya, yang bagus, yang lengkap, itu yang nyaman. Nggak hanya itu, tapi juga musohabahnya, interaksinya kita antara guru dengan murid, antar murid dengan murid, dan antara guru dengan guru, ya. Ya, guru itu juga harus memiliki adab yang mulia, karena dia adalah yang memberikan jalan kepada murid-muridnya menuju kemuliaan, ya, menuju kemuliaan. Guru itu juga menjadi penentu, ya, penentu kesolehan murid-muridnya. Maka guru juga harus memiliki adab yang mulia, ya, adab yang tinggi. Ya, insya Allah kita bisa meraih itu semua. Ini semata-mata memang bukan pengen dipuji gitu, ya, bukan pengen diakui juga oleh oleh manusia, tapi semata-mata memang ini adalah sebuah kewajiban, ya, adab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, ya,
iktisab ya, iktisab atau ikhtiar-ikhtiar kita dalam memperbaiki adab santri eh, kadang nggak begitu berhasil gitu ya, malah menjadi perlawanan bagi santrinya. Misal padahal kita ingin mendisiplinkan, menempa ya, bahwa di pondok itu tempat pelatihan ya, tempat menempa diri, menempa fisik, menempa jiwa dan sebagainya. Ya, saat itu belum dirasa berhasil oleh seorang guru, maka guru itu eh, penentu ya untuk hal itu adalah saat dia punya takarub ilallah yang tinggi juga ya, kedekatan dengan Allah yang sangat tinggi sehingga doa-doanya terhadap murid-muridnya itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang harus punya tempaan jiwa yang juga kuat gitu oleh guru ya. Ya, kemudian ini ada sumber rujukan. Ini kita masih di ini ya, masih di mukadimah. Ini saya singkat saja ya. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'at. Aku mengumpulkan kandungan-kandungan buku ini dari apa yang beliau itu sepakat ya di dalam pendengaran ketika beliau mendengar ilmu. Au sami'tuhu minal masyayikhis sadat ya. Beliau juga mengatakan aku mendengarnya dari masyayikh ya, masyayikhnya ya, guru-guruku yang mulia, kata beliau ya. Au marartu bihi fil mutola'at, atau aku mendapatkannya melalui mutola'ah ya, kitab-kitab ya. Awis tafadtuhu fil mudzakarati, atau aku mendapatkan faidah-faidahnya ketika berdiskusi. Wa dzakartuhu mahdhufal asanidi wal adillatihi. Dan aku menyebutkannya ya, mengambil menyebutkannya sanad ya, menyebutkan sanad dalil agar tidak memberatkan pembacanya. Ini Dakartu aku menyebutkannya tanpa menyebutkan sanad dan dalil-dalilnya, kailayatullah ala mutalihi au yamillahu, yaitu dalam rangka tidak memperpanjang gitu ya, agar tidak memberatkan pembacanya atau membuat bosan ya, au yamillahu, membuat bosan mereka. Jadi beliau betul-betul mempertimbangkan kitab ini untuk bisa dipelajari dengan ringan, tapi bobotnya ya, bobot adabnya apa ya, tinggi gitu. Waqad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariqi adabi hadhil abwab. Dan sungguh aku mengumpulkan padanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan itu semua ya di ini ya, referensi-referensi adab yang berserakan ya, Adil Abwab. Jadi disusun rapih oleh beliau. Dan memang kitab adab yang paling tersistematis ya. Malam arahu majmu'an fi kitabin ya. Selama aku melihatnya ini terkumpul dalam sebuah kitab ya. Wa qaddamtu ala dzalika baban mukhtasaran, dan aku mempersembahkan atas demikian bab-bab yang ringkas fi fadlil ilmi wal ulama ya, dalam keutamaan ilmu dan ulama ala wajhi tabarruki wal iqtida ya, dalam rangka apa, untuk mendapatkan tabarruk ya mereka dan keteladanan mereka ya, yang ilmu dan ulama tadi ya, tabarruk terhadap para ulama. Waqad rattabtuhu ala khamsati abwabin tuhitu bimaksudil kitab. Nah, ini beliau susun ya di 5 bab yang meliputi tujuan kitab ini. Yang pertama, al-babul awal itu akan membahas fi fadlil ilmi wa ahlihi, di dalam keutamaan ilmu dan ahlinya, wa syarfil alimi wa nublihi ya, dan juga kemuliaan seorang alim ya. Beliau mengatakan di kemuliaan seorang alim wa nublihi ya, tentang keutamaan seorang berilmu dan kemuliaan dan keluhuran ilmunya. Bab Sani, dan bab yang kedua itu tentang fi adabil alimi fi nafsi, adab seorang alim pada dirinya sendiri, wa ma'a talabatihi wa darsihi, dan bersama muridnya dan pembelajarannya. Di situ nanti akan dibahas dulu adab seorang alim ya, adab seorang guru.
Nah, kita mewajibkan seluruh guru-guru kita untuk menghatamkan ya kitab ini. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik gitu. Nah, adab ilmu, adab seorang alim di dalam untuk dirinya sendiri. Kemudian al-babus salis fi adabil muta'allimi fi nafsihi, adab seorang pelajar di dalam dirinya sendiri, wa ma'a syaikhihi bersama gurunya juga, wa rufqatihi dan bersama temannya, wa darsihi dan pembelajarannya. Al-babur rabi, bab yang keempat nanti kita akan membahas fi musahabatil kutub di dalam bergaul dengan buku-buku ya, dengan kitab-kitab. Wa ma yata'allaqu biha minal adab dan apa-apa yang terkait dengannya dari adab-adab. Al-babul khamis di bab yang kelima fi adabis sukna al-madarisi wa ma yata'allaqu bihi minan nafais, yaitu adab menginap ya, boarding school ya, di situ adab berasrama dan apa-apa yang terkait dengan nafais ya, yang terkait dengan berhubungan dengan dia ya, dengan dia itu sendiri ya, yang terkait dengan berhubungan di asrama tersebut. Nah, ini mukadimahnya ya, berarti kan sudah kebayang ya apa yang akan kita dapatkan di dalam kitab ini. Insya Allah ini bisa memperbaiki diri kita ya. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amal. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan taufik ya. Yang disebut taufik itu adalah berkesesuaian antara ilmu kita dengan amal. Nah, jadi Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal. Dan eh, Allah menyampaikannya ya dengan keridoannya sampainya cita-cita ini ya, puncak harapan yaitu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya mukadimahnya. Ya, silakan dibuka bab yang ini. Al-babul awal ya. Qala al-musannifu al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dalam keutamaan ilmu dan ulama dan juga keutamaan taklimnya ya, mengajarkannya, keutamaan mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi dan keutamaan belajar ya, belajar ilmu. Jadi ada santri itu yang tidak suka belajar ya, belajar kitab misalkan. Nah, itu berarti dia menjauhkan dirinya dari keutamaan ya, dari keutamaan itu, dari fadilah ilmu ya, keutamaan ilmu. Ya, kalau misalkan santri malas ya mempelajari kitab misalkan. Nah, berarti dia nggak ingin keutamaan-keutamaan itu begitu. Ya, harusnya apakah kita ngantuk, apakah kita misalkan lalai, apakah kita sedang futur, apakah kita sedang malas. Nah, disitulah perjuangannya, ya. Ya, kita coba melawan itu semua dengan menguatkan mindset, ya, menguatkan paradigma berpikir kita bahwa ketika kita berada di majelis ilmu itu, maka Allah akan berikan keutamaan kepada kita. Ya, tidak ada keutamaan yang paling kita harapkan kecuali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Allah mengangkat, akan mengangkat ya. Allah akan mengangkat ya. Siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat ya. Jadi kalau ingin kita mendapatkan derajat ya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita harus berada di majelis ilmu ya. Beriman kan sudah ya, beriman kan sudah. Nah, sekarang kita ingin diberi ilmu oleh Allah. Nah, sebenarnya ilmu itu kan diberi ya. Walladzina utul ilmu. Jadi ilmu itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Belum tentu orang berada di majelis itu diberi Allah ilmu. Maka agar kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tempuh adabnya gitu. Ya kan? Hmm. Tidak sambil-sambilan, tidak memberikan waktu sisa kan gitu. Kemudian dia harus memakai pakaian terbaik, berwudu, terus mendengarkan, mengoptimalkan pendengarannya untuk mendengarkan ilmu tadi. Nah, insya Allah, walladzina utul ilma. Allah kan memberi ilmu kepadanya. Ya, tapi niatnya tidak ikhlas, hatinya eh, ngedumel terus misalkan ya, terus dia memelihara ngantuknya, ya, ya, tidak melawannya, kemudian juga tidak fokus misalkan mendengarkan, ya keberadaan dia di situ juga nggak akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ibnu Abbasin al-ulama'u fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini mi'atu amin, ya. Ulama itu ya, orang yang berilmu tadi, ya, ulama fawqal mu'minina, ya, di atas orang-orang mukmin yang lain, ya, berada di atas orang-orang mukmin. Kan orang beriman itu kita udah beriman gitu ya. Tapi di antara orang-orang beriman itu ada al-ulama, ada orang-orang yang berilmu, ya. Dia berada di atas orang-orang yang beriman itu segimana? Bisa mi'ati darajah. Itu derajatnya itu 77 ya, bukan 700 ya. Derajatnya 700. Ya, kalau Allah mengatakan tadi walladzina utul ilma darajat itu, maka di dalam pernyataan Ibnu Abbas ya, sahabatnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa derajat itu sampai sab'amiyah, 700 derajat. Nah, ma bainan darajatain, sementara jarak antara dua derajat itu, antara derajat yang satu ke dua itu ya, di antaranya itu mi'atu amin, 100 tahun. Masya Allah ya. Nah, ini. Maka jangan apa ya, jangan kurang motivasi di dalam ilmu. Ya, setidaknya ini menjadi motivasi yang kuat buat kita bahwa kita yang mendapatkan derajat. Ingat ya, wahai ya santri, ilmu itu, derajat itu, kalau ini kan janji Allah itu derajat gak disebut apakah di dunia apakah di akhirat kan gitu ya. Tapi ini dua-duanya, dua-duanya. Ketika Allah ya sudah memberikan kita ilmu tadi, derajat kita dinaikkan oleh Allah, dan itu nggak perlu pertolongan orang lain gitu ya untuk mendapatkan derajat itu. Allah akan menghimpun tangan-tangan siapapun begitu ya untuk menaikkan derajat orang yang berilmu. Nah, kalau di akhirat ya ilmunya itu sendiri nanti akan menyelamatkan dia ya karena dia tahu ya bagaimana mendapatkan syafaat, syafaat dia yaumul akhir. Ya, itulah bedanya orang berilmu dengan yang tidak. Ya, wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, itu ya. Ya. Allah itu bersaksi bahwa tidak ada ilah ya, kecuali Dia. Ya, siapa lagi yang bersaksi itu? Wal malaikat. Itu adalah malaikat. Ya, siapa lagi yang bersaksi itu adalah wa ulul ilmi. Itu orang yang memiliki ilmu. Ya, ya orang-orang yang berilmu juga bersaksi demikian. Ya, bayangkan ya, bada subhanahu binafsihi wa thanna bimalaikati wa thallatha bi ahli ilmi wa kafahum dhalika syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya, ya. Lalu dia menyambungkannya dengan para malaikat, ya. Kemudian Allah juga menyambungkannya dengan para ulul ilmi, ya, yang ahli ilmu. Sebenarnya ini kata mu'alif ya,
Wakafahum dzalika syarafan. Itu sudah cukup bagi yang demikian itu menjadi kemuliaan, wa fadlan dan keutamaan, wa jalalatan ya, dan keagungan, wa nubulan dan kehormatan mereka. Karena disejajarkan oleh Allah ya, oleh Allah itu dalam kesaksian itu ya, maka kesaksian Allah terlebih dahulu bahwa Allah itu la ilaha illallah, kemudian disambungkan dengan malaikat, disambungkan juga kepada ahlu ilmu. Itu artinya ini derajatnya mulia orang berilmu, ya kan? Enggak disambungkan di sini oleh para nabi gitu kan? Enggak ya? Nah, di sini juga ya, termasuk lah ya kalau para nabi ya termasuk ahli ilmu ya, ya tentunya ya. Kemudian siapa lagi? Para siddiqin misalkan atau para sholihin ya, ya mereka masuk di ahli ilmu. Nah, ya, mau kemuliaan yang seperti apa yang hendak kita inginkan dalam kehidupan dunia ini? Ya, coba kita pikirkan, ya, mau kemuliaan yang kayak gimana? Ya, tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi itu dibandingkan kemuliaan ketika Allah ya, menghubungkan dirinya dengan malaikat dan ulul ilmi dalam hal apa? Dalam kesaksian, ya, kesaksian. Itu artinya ini ada kita itu punya kemuliaan syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nubuwwah. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Waqala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Waqala wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan tidaklah bisa memahaminya itu kecuali orang-orang yang berilmu. Waqala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilmi. Kan tapi dia merupakan ayat-ayat yang jelas dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Nah, banyak sekali ya dalil-dalil yang terkait dengan itu. Ya, insya Allah demikian ya. Nah, kemudian ada waqala ta'ala innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Hanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari hamba-hambanya Allah itu adalah para ahli ilmu, ulama. Qala ulaika hum khairul bariyah ya. Para ahli ilmu itu sebaik-baik manusia. Ila qawlihi dzalika liman khasyya rabbah. Nah, ya, itu bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Nah, berarti kan orang berilmu ini surah Al-Bayyinah itu ya. Nah, ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Ya. Faqtadatil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Maka ditetapkanlah kedua ayat tadi bahwa ulama itulah yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita punya rasa takut kepada Allah, itulah ulama, ya, itulah ahli ilmu yang sebenarnya, ya. Bukan ulama yang pandai bercerita, ya, pandai ceramah, kemudian tidak takut pada Allah. Nah, jadi kalau ada hati kita itu takut kepada Allah untuk bermaksiat, nah berarti kita itu ahli ilmu, ya. Wa annal ladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah fayuntiju ya, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia ya. Yang takut kepada Allah itu sebaik-baik manusia. Takut pada Allah itu dia takut melanggar aturan Allah sekecil apapun itu, enggak menyepelekan syariat Islam itu, dia pelihara ya di dalam amalnya, jadi dia tidak akan melanggarnya. Ya, jangankan takut kepada Allah ya, takut kepada lebih ada kita itu ya, anak-anak ya santri gitu. Dia lebih takut kepada mudirahnya dibandingkan kepada Allah itu. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang memang harus kita perbaiki gitu ya.
Biasanya kan kalau kita nggak bersalah ya, nggak, kita hanya takut kepada Allah, siapapun itu tidak, kita tidak akan takut kepada manusia ya. Payan 7 dan hasilnya ya yang tadi disebutkan annal ulama hum khairul bariyah, bahwa ulama itu mereka adalah sebaik-baik manusia. Alhamdulillah, mungkin sampai di situ dulu ya Ustazah Fitri. Kalau mau ada diskusi barangkali boleh dibuka satu mungkin ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakillahirrahman katsiro kepada Ustazah yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Ya, baik. Karena waktunya memang terbatas begitu ya. Silahkan bagi Abah dan Uma atau santri yang mempunyai pertanyaan, dibuka hanya tadi satu pertanyaan saja. Silahkan kalau ada. Eh, Kalau masih ada pertanyaan lain, nanti dikumpulkan saja untuk kemudian nanti kita insya Allah diskusi di pekan depan. Apakah ada? Ya, atau cukup untuk di pagi hari ini? Ya, kalau cukup, mungkin apa namanya pesannya saja Ustazah untuk kita di pagi hari ini. Ya. Ya, kalau kita ini kan em, bukan ahli ilmu, ya. Ya, jadi sedang proses gitu ya untuk menjadi ahli ilmu. Kalau kita bukan ahli ilmu, juga bukan ahli amal, maksudnya bukan ahli ibadah, ya. Bukan juga ahli Quran, misalkan ya. Kemudian bukan juga ahli dakwah. Nah, tapi kepengennya ahli surga, misalnya ahli jannah. Nah, itu kayaknya nggak relate, ya. Nggak relate. Jadi kalau kau pengen jadi ahli jannah itu, ahli surga, kita harus ahli ilmu. Kenapa ahli ilmu? Karena orang yang menuntut ilmu dan punya ilmunya tahu jalan ke surga. Gitu ya. Kemudian kenapa harus jadi ahlul ibadah? Nah, ya karena dengan ibadah itu kita dapatkan pahala-pahala ya. Kita mengumpulkan pahala-pahala kita sehingga kita tahu bagaimana memberatkan pahala kita itu dibandingkan dosa. Kemudian kita juga harus jadi ahlul Quran. Ya, kita tahu bahwasanya ketika kita jadi ahlul Quran ya, ahlul Quran membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian memahaminya, kan, mengamalkannya, kita jadi ahlul Quran ya, karena Al-Quran itu yang akan berikan syafaat. Ya, di saat tidak ada syafaat yang lain yang bisa kita dapatkan selain syafaat Al-Quran dan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran tersebut pada kita. Dan kita juga harus jadi ahli dakwah. Ya, itu bukti bahwa kita mencintai ya agama ini dan mencintai ilmu kita, kemudian mencintai perjuangan membela agama Allah ya, karena Allah punya hukum-hukum syariat yang harus kita perjuangkan. Ya, maka kita harus menyebarkan ya, mendakwahkannya ke seluruh orang-orang yang kita anggap memang harus kita dakwah. Itulah untuk menjadi ahli surga itu. Ya, jadi kalau bukan jadi ya berharap surga tanpa ilmu ya nggak tahu caranya, berharap surga tanpa ibadah ya nggak dapatkan pahala untuk memberatkan seorang untuk dia sampai ke surga ya. Pengen surga tapi tanpa eh, apa namanya mendakwahkannya misalkan, ya mana ada ya kita bisa masuk surga sendirian tanpa mengajak orang lain ya ke surga itu. Mungkin itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini bisa faedah ya buat kita semua. Mohon maaf kalau tadi ada santri putra mengatakan terlalu cepat. Jadi saya merasa kalau
Kalau saya ngobrol tuh lambat gitu ya, kalau saya lihat lagi. Jadi kalau rada dicepetin tuh mungkin bisa lebih sedang gitu ya. Tapi enggak ya ternyata ya. Tapi mungkin hanya beberapa saat saja tadi cepatnya, selebihnya enggak ya. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Eh, kita akhiri dari saya ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, ya, alhamdulillah, jazakillah khairan katsira kepada Ustazah yang Masya Allah ya, memberikan ilmunya. Tidak lupa kita laksanakan setiap pesannya, mudah-mudahan ya, insya Allah kita mampu begitu ya, untuk menjadi ahli ilmu, eh, ahli ibadah, juga ahli dakwah, insya Allah. Berproses, barulah kita nanti insya Allah mendapatkan surga juga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah dan kasiro kepada Abah dan Uma yang senantiasa setiap paginya menyediakan waktunya begitu ya untuk berada di majelis ilmu, semoga menjadi pahala berlimpah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para santri yang yang insya Allah selalu bersungguh-sungguh begitu ya khusyuk mengikuti kajian, juga kepada para ustadz wa ustazah yang alhamdulillah bisa hadir hari ini, jazakumullah khairan katsira. Semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Eh, Mari kita tutup kajian kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali ya setiap pekannya di hari Ahad pagi pukul 6.30. Juga untuk para wali santri juga ada parenting. Saya ingatkan kembali ada kajian parenting setiap Rabu pukul 16.15. Insya Allah silakan untuk bisa mengikutinya juga. Ya, baik, mungkin itu saja kita akhiri kajian hari ini dengan istighfar 3 kali, doa majelis, kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ye. Ini Abi Arifah.